Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita akan lanjutkan pembahasan soal USKP yang kemarin kita bahas ya. Kali ini kita lanjutkan untuk soal mulai nomor 9 karena terakhir kita membahas di soal nomor 8 ya. Soal nomor 9, pada tanggal 11 Januari 2011, CV Rapih ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pembungkusan barang-barang. Jadi kayak jasa packing ya, packing barang-barang untuk keperluan ekspor. Menjadi rekanan PT Forwarding. PT Forwarding memberikan imbalan secara rutin kepada CV Rapih. Imbalan jasanya ya. Pertanyaannya, atas pembayaran jasa pembungkusan tersebut, A. Apakah dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 3%, B. Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, C. Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 1,5%, atau D. Tidak terhutang karena jasa pembungkusan tidak tercantum dalam PMK nomor 244 tahun 2008 ini terkait dengan jasa lain ya, jasa lain. Kalau mungkin ini karena soal lama ya, masih pakai PMK 244 2008. Tapi kalau saya tidak salah PMK terakhir itu PMK 141 ya 2015 ya. PMK 141 2015. Mungkin nanti teman-teman bisa cek benar nggak nih PMK terkait jasa lain yang diatur di PPh Pasal 23. Kalau menurut saya ya udah langsung kenain PPh Pasal 23 dengan tarif 2%. Ya. Tentu ini karena nanti teman-teman mungkin yang menonton video ini mengerjakan soalnya kekinian ya. Soalnya kan berdasarkan aturan yang sekarang berlaku ya. Jadi kalau saran saya untuk soal-soal yang aturannya udah agak jadul dan tidak sesuai ya, kita nggak perlu perdebatkan ya. Jadi kita jawab pakai aturan yang sekarang berlaku seperti apa aturannya. Kalau sekarang itu saya melihat PPh Pasal 23 itu ya kalau bisa dikenain untuk semua jasa ya. Makanya jasanya kan banyak banget tuh di sana listnya di PMK 141 itu sampai kalau saya tidak salah itu BJ ya hurufnya ya. Jadi kan biasanya kan A, B, C sampai Z kemudian berulang AA gitu ya. Itu sampai B-nya berulang menjadi BJ gitu. Jadi banyak banget ya di sana jenis pajak yang terutama PPh Pasal 23. Mungkin kita bahas sedikit terkait dengan pengenaan PPh Pasal 23. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa PPh Pasal 23 ini dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah ya atau biasa dikenal sebagai deborah. Ini terutama PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Kemudian ada sewa. Sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan atau bangunan ya. Itu terutama PPh Pasal 23 dengan tarif 2%. Kemudian ada jasa. Jasanya ini ada jasa teknik, jasa manajemen, kemudian ada jasa konsultan, dan jasa lain. Jadi jasanya ada 4 nih. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Ya, tarifnya sama 2%. Nah, jasa lainnya sendiri ini diatur secara khusus di PMK yang 141 ini, gitu ya. Ceritanya, tarifnya 2%. Jadi nomor 9 jawabannya B. Kemudian nomor 10, PT pasti bisa memesan 5.000 pakaian kepada CV Bisa, perusahaan jahit dan konveksi. Kemudian bahan mentah dan desain disediakan oleh PT Pasti Bisa. Jadi seperti jasa maklon ya. CV Bisa mendapat imbalan atas jasa pembuatan pakaian karyawan. Jadi dibayarnya hanya atas jasanya saja maklon karena bahannya berasal dari PT. Ini seperti kita jahit baju aja. Jahit baju itu kan bawa kain sendiri gitu ya. Maka pertanyaannya, jasa yang dilakukan CV Pasti Bisa termasuk pengertian apakah jasa manajemen, kemudian jasa teknik, jasa penyelenggara kegiatan, atau jasa maklon. Ini jasa maklon ya. Tadi kan saya sudah jelas jasa maklon. Kalau jasa manajemen itu dia ikut terlibat dalam pelaksanaan manajemen ya. Sementara jasa teknik itu terkait dengan tata cara melakukan sesuatu gitu ya. Sedangkan jasa konsultasi ini lawan dari jasa manajemen.
Jasa konsultasi ini dia tidak terlibat, tapi hanya memberikan konsultan atau advice saja. Dia memberikan advice atau saran-saran saja, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tanya apa sih Pak definisi jasa manajemen, jasa teknik. Ini kalau nggak salah ada SE-nya. Ini teman-teman kalau mau buka silakan ada di SE nomor 35 garis miring PJ garis miring 2010. Itu mendefinisikan mengenai apa itu jasa manajemen, apa itu jasa teknik, serta apa itu jasa konsultan. Nggak ada ya jasa penyelenggara kegiatan. Mungkin ini adanya di Pemda 141 ya. Itu soal nomor 10, saya rasa cukup clear, 9 dan 10 terkait dengan PPh pasal 23. Lalu soal nomor 11, ini sepertinya masuk ke PPh final ya, atau PPh pasal 26 ya. Nah, PTAA namanya memiliki hutang kepada PTBB dengan tingkat bunga 2% per bulan. Karena kesulitan likuiditas, PTAA tak sanggup di situ kata-katanya, membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jadi gagal bayar ya. Sesuai perjanjian, atas keterlambatan pembayaran hutang, PTAA harus membayar denda sebesar 1% dari pokok hutang di luar bunga. Jadi kalau dia terlambat membayar hutang, bunganya menjadi dengan kata lain menjadi 3% ya, yaitu 2 plus 1. Pertanyaannya, atas pembayaran denda keterlambatan tersebut, apakah terutang PPh final 20%, apakah terutang PPh pasal 23 2%, apakah terutang PPh pasal 23 15%, atau PTAA tidak memotong pajak apapun. Ya. Jadi ceritanya ada PTAA utang kepada PTBB. Di dalam kontraknya disebutkan bahwa bunganya yang harus dibayar itu adalah 2%. Ya. Namun ada suatu klausul di mana ketika PTAA gagal bayar ya atau tidak sanggup membayar, bunganya itu menjadi ada tambahan denda 1% ya. Ini semacam penalti gitu ya. Sehingga yang dibayarkan itu harus 3%. Pertanyaannya, atas pembayaran denda keterlambatan tersebut ya, apakah terutang PPh final 20% ini enggak ya? Ini kan kalau bunga deposito atau tabungan. Ya, ini PTAA atau PTBB nggak ada keterangan mereka ini bank atau bukan. Dan kayak ini utang piutang biasa. Maka jawaban A itu menurut saya salah. Lalu PTAA memotong PPh pasal 23 sebesar 2%, enggak juga. Kalaupun mau dikenakan sebagai bunga, maka harusnya tarifnya 15% ya. Lalu jawaban D juga salah, menurut saya tidak memotong pajak karena sebenarnya ini udah penghasilan ya. Tinggal sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini apakah benar jawabannya C, kita lebih ke definisi bunga ya, bunga di Undang-Undang PPh. Apakah termasuk penalti sehubungan dengan pinjam-minjam itu juga atau tidak? Kira-kira di mana kita bisa dapat jawabannya ya? Saya coba cari dulu ya. Saya coba cari referensinya dulu, benar nggak jawabannya itu ya. Oke, saya udah ketemu jawabannya ya. Jawabannya ada di undang-undang. Kita buka sama-sama nih. Jadi kalau kita buka pasal 23 Undang-Undang PPh, di sana disebutkan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dan seterusnya ya. Kita baca bagian yang terkait bunga. Bunga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf F. Jadi kuncinya ada di sini. Pasal 4 ayat 1 huruf F. Maka kita akan baca tuh pasal 4 ayat 1 huruf F itu bunyinya seperti apa. Pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh itu bunyinya adalah, kita cari pasalnya. Pasal 4 ayat 1 huruf F. Ini undang-undang masih undang-undang lama ya, masih undang-undang Cipta Kerja, belum undang-undang HPP, tapi harusnya sih bunyinya tidak berbeda, artinya masih sama ya. Nah, pasal 4 ayat 1 huruf F itu bunyinya adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ya. Jadi kalau kita klasifikasikan penalti atau denda tadi, itu bisa kita klasifikasikan sebagai imbalan karena jaminan pengembalian utang. Artinya, denda itu juga yang tadi dibayarkan PTAA kepada PTBB itu juga merupakan bagian dari bunga yang terutang PPh pasal 23. Jadi di sini kita sudah yakin bahwa jawabannya adalah C.
Jadi terutang PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Ya. Oke, clear. Berikutnya soal nomor 12. Mr. Piro adalah pegawai Marmust Ltd Limited yang ditugaskan di Indonesia. Perusahaan jasa marketing di luar negeri ini mendapatkan proyek dari perusahaan Indonesia. Mr. Piro mengerjakan proyek tersebut di Indonesia dari tanggal 1 Maret sampai 31 Mei. Maret, April, Mei, 3 bulan ya. Tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan negara domisili Marmust Ltd. Dari mana nih? Mungkin Timbuktu kali ya. Atas pembayaran jasa untuk perusahaan di luar negeri ini, kalau tidak ada treaty, artinya tidak ada lex specialis, artinya kita pakai lex generali. Ya, lex generali ini adalah undang-undang PPh. Maka kalau tidak ada treaty, ya udah kita langsung pakai PPh pasal 26. Ya. Maka jawabannya apakah A, terutang PPh pasal 26 karena belum melewati 183 hari, terutang PPh pasal 23 karena sudah terbentuk BUT, ya. Terutang PPh pasal 21 karena yang mengerjakan adalah orang pribadi. Nah, ini salah nih. Kita coretin dulu yang salah ya. Hak pemajakan berada di luar negeri ini jelas nggak ada karena tidak ada treaty. Tidak ada treaty artinya hak pemajakannya di negara kita. Ya, jadi pilihannya antara A atau B sebenarnya. Nah, A itu jawabannya terutang PPh pasal 26 karena belum melewati 183 hari. 183 hari ini kan berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Masalahnya Mr. Piro ini mewakili entitas, ya, yang mana dia mengerjakan jasa. Kalau jasa itu dia time test-nya, kalau kita baca di Undang-Undang PPh itu adalah 90 hari, ya. Maka 1 Maret sampai dengan 31 Mei itu berapa? 1 Maret itu kan 31 hari, April itu kan 30, Mei 31. Ini udah 92 hari. Nah, ini kan udah lewat dari 90 hari nih. Maka harusnya nih sudah ada BUT. Ya. Karena sudah ada BUT, maka harusnya terutang PPh pasal 23. Ya, jawabannya. Sebenarnya A atau B ini agak confusing ya. Karena bisa jadi kita bisa saja terutang A tuh, karena kan yang melakukan adalah Mr. Piro atas nama orang pribadinya ya seandainya dia begitu. Namun di sini Mr. Piro kan mewakili Marmust Ltd. Jadi Mr. Piro ini perwakilan dari Marmust Limited. Maka karena dia mewakili badan, seandainya jasa yang dilakukan oleh entitas luar negeri itu, dia time test-nya adalah 90 hari ya. Maka dia seharusnya begitu lewat 90 hari sudah terbentuk BUT. Dan ketika BUT ya sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang PPh dia perpajakannya ikut pengenaan WP badan ya. Jadi kira-kira jawabannya B. Tapi kalau teman-teman ada yang beda pendapat untuk soal nomor 12 ini boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya jawab. Lalu soal 13 nih. Ada 15 soal, mungkin kita selesaikan ya. Soal 13, PPh pasal 23 menganut prinsip positive list. Artinya, hanya objek tertentu saja yang termasuk objek PPh pasal 23. Selain tercantum dalam pasal 23, kategori jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 diatur juga dalam PMK 244/2008. Jenis jasa berikut termasuk kategori yang merupakan objek PPh pasal 23, kecuali laundry, pengepakan, drilling, dubbing. Nah, ini kita harus baca nih PPh pasal 23. Kalau ini teman-teman baca sendiri ya, coba di PMK 244 ya. Jadi kalau mau belajar PPh pasal 23 itu adalah bandingkan antara PMK 244 dengan PMK 141 ya. Kalau 141 itu sekarang banyak listnya, artinya hampir semuanya terutang PPh 23. Jadi untuk jawaban ini kayaknya saya nggak bisa menjawab deh. Coba teman-teman baca sendiri, karena saya sendiri nggak apa di PMK 244 itu pengaturannya seperti apa, dan kalaupun dihafalkan juga buat apa, atau sekarang PMK-nya sudah nggak berlaku. Gitu. Nanti untuk soal ini coba cari sendiri, jawab sendiri ya. Lalu kita ke soal 14. Bulan Oktober 2010, PT Tembakau Merah menjual rokok kepada distributor dengan total harga bandrol sebesar 100 juta rupiah. Rokok.
Tembakau Merah menjual rokok kepada distributor. Total harga bandrol sebesar 100 juta rupiah. Atas transaksi ini, setahu saya tidak ada pemungutan PPh pasal 22 atas rokok ya. Rokok itu terutangnya cukai rokok. Paling aturan terkait rokok yang hubungannya dengan pajak itu mungkin terkait dengan PPN-nya ya. PPN yang dipungut di level manufaktur atau distributor. Jadi kalau menurut saya soal 14 ini jawabannya D, A, B, C salah. Nggak ada tuh PPh pasal 23 atas rokok. PPh pasal 22, sorry. Nggak ada pemungutan PPh pasal 22 atas rokok ya. Lalu soal nomor 15, wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Transaksi penjualan barang sangat mewah di bawah ini terutang income tax artikel 22, artinya PPh pasal 22 ya, kecuali kendaraan bermotor roda 4 dengan harga jual lebih dari 10 miliar, kemudian pesawat udara pribadi dengan harga jual 20 miliar, kapal pesiar, rumah beserta tanah lebih dari 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Ini yang kecuali yang mana ya? Saya coba contek dulu terkait dengan yang disebut sebagai barang sangat mewah di aturan PPh Potput itu seperti apa? Ya, kita coba cek. Yang disebut sebagai barang sangat mewah. Yang disebut sebagai barang sangat mewah itu adalah, nah, saya coba nih, ini berdasarkan ketentuan yang terupdate. Yang dimaksud dengan barang sangat mewah itu adalah yang pertama, kalau mobil nilainya di atas 2 miliar atau di atas 3.000 cc. Kemudian kalau motor di atas 300 juta atau di atas 250 cc. Pesawat, helikopter pribadi, kapal pesiar ya itu otomatis jadi kendaraan mewah ya. Tapi kalau rumah dan apartemen di atas 400 meter persegi untuk rumah dan 150 meter persegi untuk apartemen atau nilainya di atas 30 miliar. Ini kategori barang sangat mewah. Jadi kalau kita cek ke opsi jawaban soal tadi, ya, kendaraan bermotor roda 4 mewah dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Jelas ya, karena ketentuannya hanya 2 miliar, maka ini masuk. Yang kedua, pesawat udara pribadi. Kalau pesawat udara pribadi ini otomatis masuk. Kapal pesiar dan sejenisnya juga otomatis masuk. Sedangkan rumah, nah ini rumah itu dia lebih dari 400 meter persegi, kemudian nilainya 30 miliar, bukan 10 miliar. Jadi ini 30 miliar. Dan bukan dan ya, tetapi atau. Jadi mana yang terpenuhi, salah satunya itu otomatis menjadi rumah sangat mewah. Misalnya, harganya 30 miliar, tapi luasnya cuma 300 meter persegi. Maka itu sudah masuk kategori mewah. Atau bahkan harganya 10 miliar, tetapi luas bangunannya 500 meter. Itu juga kategori mewah, ya, karena salah satunya mana yang terpenuhi. Nah, ini ya, soal nomor 15 sudah terjawab ya. Jadi agak tricky emang. Dan ini kayaknya soal hafalan ya. Artinya harus ngapalin. Kalau tadi aja saya harus contekan. Mungkin teman-teman ya mau nggak mau kalau ngapalin, kalau menjawab soal seperti ini harus agak ngapalin ya. Saya sih paling nggak suka ya kategori soal yang hafalan. Soal itu ya konsep, kemudian pemahaman kita terhadap sesuatu itu yang layak diujikan. Tapi kalau kita harus ngapalin bunyi pasal, ngapalin ketentuan 10 miliar, 20 miliar, itu tuh nggak ya buat apa? Karena itu tinggal kita buka aturannya pada kenyataannya ya. Kemudian itu juga ada kemungkinan akan berubah di kemudian hari. Untuk apa dihafalkan? Ya. Jadi untuk penyusun soal USKP, hal-hal yang seperti ini harusnya bisa dipertimbangkan. Ya. Kira-kira seperti itu ya untuk malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.